Dalam stoicisme, kita diajarkan untuk tidak terpengaruh akan hal-hal di luar kendali kita. Beberapa contoh dari hal yang di luar kendali kita telah saya jelaskan dengan sangat detail pada video sebelumnya. Silahkan cek di bagian pojok kanan atas layar kamu jika ingin menontonnya. Jika stoicisme mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh akan hal-hal tersebut, bukankah sama dengan kita diam saja? Lantas, apakah kita diajarkan untuk pasrah terhadap keadaan? Sama sekali tidak. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara rasional kenapa stoicisme bukan berarti pasrah pada keadaan. Terus dukung channel ini agar selalu berkembang menjadi lebih baik dengan cara like, komen, dan subscribe. Di semua situasi, bahkan saat kita tidak memiliki kendali sekalipun, selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka atau bebas, yaitu pikiran dan persepsi. Ada sebuah analogi menarik dalam literatur stoicisme yang menjelaskan kemerdekaan atau kebebasan dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Bayangkan seekor anjing yang terikat ke sebuah gerobak. Saat gerobak bergerak, anjing ini memiliki dua pilihan. Pertama, dia bisa ngotot melawan dengan cara pergi ke arah yang berlawanan dengan gerobak tersebut. Namun konsekuensinya adalah lelah, karena ia tidak mungkin menang melawan gerobak tersebut. Lehernya akan tercekik sampai nafasnya tersengal-sengal. Pilihan kedua, ia bisa memilih untuk berjalan mengikuti arah gerobak tanpa harus tercekik. Bahkan dia masih bisa menikmati pemandangan selama perjalanan. Ketika anjing ini melawan hal-hal di luar kendalinya, dalam hal ini adalah gerobak yang berjalan, dia hanya menemui penderitaan. Sebaliknya, ketika dia memfokuskan kepada hal yang bisa dikendalikan, yaitu mengikuti gerobak sambil menikmati pemandangan, dia tetap bisa merasa bahagia. Sekarang bayangkan, jika kamu mengalami situasi di mana ayah, ibu, saudara kandung, dan istrimu yang sedang hamil harus mati di kompleks tahanan dan kamp konsentrasi dalam waktu yang berdekatan. Apakah kamu bisa tetap waras dan tegar? Itulah yang dialami Viktor Frankl, seorang psikiater yang hidup di Austria saat Perang Dunia Kedua. Ketika tentara Nazi Jerman memasuki wilayah Austria, Frankl dan keluarganya yang keturunan Yahudi diciduk dan dikirim ke kompleks tahanan, kemudian dipindahkan ke kamp konsentrasi. Ayah Frankl meninggal di kompleks tahanan pada tahun 1943. Lalu ibu, saudara laki-laki, dan istrinya dibunuh di kamp konsentrasi. Selama di kamp konsentrasi, Frankl tetap aktif bekerja menyediakan kelas pengajaran dan layanan kesehatan kepada sesama tahanan. Sampai akhirnya ia dibebaskan ketika pasukan Amerika datang. Seusai Perang Dunia Kedua, Frankl kembali ke Vienna dan menuliskan pengalamannya selama berada di kamp konsentrasi. Bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning menjadi salah satu buku psikologi paling populer sepanjang masa dan menjadi basis untuk terapi psikologi Frankl yang disebut logoterapi. Dalam pengalamannya, Viktor Frankl menyimpulkan bahwa dalam situasi yang paling menyakitkan dan tidak manusiawi, hidup masih memiliki makna, dan karenanya penderitaan pun dapat bermakna. Kita tidak bisa memilih situasi hidup setiap saat, tetapi kita selalu bisa menentukan sikap kita atas situasi yang sedang dialami. Kisah tadi cukup memberikan jawaban apakah stoicisme artinya identik dengan pasrah pada keadaan. Viktor Frankl berada di situasi yang tidak bisa dikendalikannya, tetapi dalam kondisi yang terkesan dibatasi, ternyata ia masih memiliki kebebasan untuk memberikan respons, baik respons dalam diri, pikiran, sampai respons eksternal. Seperti dikatakan Epictetus dalam Discourses, misalkan saya harus mati, haruskah saya mati sambil menjerit-jerit dan menangis? Atau tangan dan kaki saya harus dirantai? Haruskah saya melakukannya sambil mengeluh dan menggerutu? Saya harus dibuang. Adakah yang bisa menghentikan saya untuk menjalaninya dengan senyuman dan tetap tenang?
tidak ada kemerdekaan yang benar-benar hilang. Bahkan di situasi di mana seolah kebebasan kita sudah direnggut. Perlu diingat, Epictetus adalah seorang budak. Kita semua tidak sedang mengalami apa yang dialami oleh Viktor Frankl. Lantas, apakah kita bisa menerapkan dikotomi kendali dalam kehidupan kita saat ini? Tentu saja bisa. Mari kita bahas beberapa kejadian yang mungkin terjadi dalam keseharian kita. Tentang prestasi di sekolah. Apakah nilai, prestasi akademis, dan kelulusan sepenuhnya berada di bawah kendali kita? Pasti jawaban spontan adalah iya. Kan kita sudah berupaya mati-matian untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dari belajar sampai mencontek, mengapa tidak berada di bawah kendali kita? Namun, coba renungkan juga betapa banyak faktor eksternal yang bisa menentukan prestasi akademis kita. Mulai dari mendapatkan dosen killer atau guru killer, mendapatkan teman yang malas dalam satu kelompok, sampai hal-hal tak terduga, seperti orang tua yang mendadak tidak memiliki uang untuk membiayai sekolah kita. Apakah kamu masih yakin prestasi akademis ada sepenuhnya di bawah kendali kita? Kemudian tentang karir di kantor. Sama halnya dengan prestasi akademis, jika kita rajin, bekerja keras, pandai, apakah kita bisa menjamin akan mendapatkan kenaikan jabatan dan gaji secara fair? Kamu yang sudah beberapa tahun bekerja di kantor akan menyadari bahwa ada banyak sekali faktor di luar kendali. Seperti bos yang punya sentimen pribadi atau anak emas sendiri, subjektivitas tentang definisi kinerja yang baik, kinerja perusahaan seperti untung atau rugi, dan lain-lain. Sesungguhnya, perjalanan karir kita di kantor banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kita. Yang terakhir tentang relationship. Kamu yang pernah patah hati atau diputusin semena-mena pasti tahu bahwa rasa cinta dan sayang pasangan kita sesungguhnya tidak bisa dipaksakan. Kita bisa rajin mengiriminya bunga, coklat, sampai bitcoin kepada sang kekasih. Tetapi pada akhirnya, perasaan yang sesungguhnya ada di dalam hati. Dan kita sama sekali tidak memiliki kendali atas hal tersebut. Sebagian besar dari kamu mungkin saat ini merasa tidak nyaman dengan pembagian kategori menjadi dua, seperti contoh-contoh sebelumnya. William Irvine, di dalam buku A Guide to Good Life, The Ancient Art of Stoic Joy, menawarkan solusi untuk keresahan hati tadi dengan konsep trikotomi kendali. Mari kita mengenal lebih dalam apa sebenarnya trikotomi kendali. Trikotomi kendali terdiri dari 3 hal. Yang pertama, hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, seperti persepsi, opini, dan pertimbangan kita sendiri. Yang kedua, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti cuaca, opini, dan tindakan orang lain. Yang ketiga, hal-hal yang sebagian bisa kita kendalikan. Irvine mengusulkan bahwa sekolah, pekerjaan, hubungan dengan pasangan bisa dimasukkan ke dalam kategori ketiga. Lantas, bagaimana cara penerapan kategori ketiga ini di dalam kehidupan sehari-hari? Caranya dengan memisahkan tujuan di dalam diri dan hasil eksternal. Dalam kategori ketiga ini, semakin baik kita mengerjakan internal goal, seharusnya semakin besar peluang kita mendapatkan hasil atau outcome yang memang kita impikan. Biasanya kerja keras, belajar sungguh-sungguh, atau mencintai pasangan sepenuh hati akan mendekatkan seseorang pada hal yang ingin dicapai. Lalu, dengan menyadari sepenuhnya bahwa outcome terakhir berada di luar kendali kita, maka saat kita mengalami gagal, kita tidak perlu meratapinya terlalu lama, karena kita sudah melakukan yang terbaik. Mari kita ambil contoh. Bisnis masuk ke dalam kategori sebagian berada di bawah kendali kita. Maka, kita bisa memisahkan antara internal goal dan outcome. Internal goal misalnya adalah tekad dan upaya kita
memberikan produk atau pelayanan terbaik kepada konsumen, melakukan promosi terbaik, menetapkan harga yang kompetitif, dan lain-lain. Jika kita telah mengerahkan upaya dengan sebaik-baiknya di dalam hal yang bisa kita kendalikan, itu sudah cukup. Kita bisa merasakan kepuasan, bahkan kebahagiaan karena kita telah mencapai tujuan internal yang telah kita tetapkan sebelumnya. Selanjutnya, apakah bisnis akan sukses atau tidak akan tergantung pada banyak faktor luar, seperti persaingan atau aturan pemerintah. Oleh karena itu, kita harus menerima bagaimanapun hasilnya, baik sukses maupun gagal. Kita masih bisa belajar darinya untuk memperbaiki hal-hal yang bisa dikendalikan. Inilah alasan mengapa stoicisme lebih cocok dibandingkan positive thinking atau tips-tips self-help lainnya. Seringkali tips-tips ini memfokuskan kita pada hal-hal eksternal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Pola pikir seperti ini adalah jalan menuju ekspektasi yang tidak realistis atau kekecewaan ketika ternyata hal yang kita idam-idamkan tidak terwujud. Sebaliknya, stoicisme tidak terobsesi dengan hal-hal eksternal dan lebih mementingkan hal yang ada di dalam diri kita, yaitu menghilangkan emosi negatif, memaksimalkan hidup dengan hal-hal yang benar-benar berguna dan ada di bawah kendali kita. Video yang cukup panjang. Semoga banyak yang bisa diambil dari video kali ini. Pada video selanjutnya, kita akan mengupas lebih dalam tentang tirani opini orang lain, serta apa itu preferred indifferent dan unpreferred indifferent. Ini masih termasuk ke dalam bagian dari dikotomi kendali. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan kejadian-kejadian di luar sana. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Marcus Aurelius di dalam buku Meditation. Kembali saya selalu mengingatkan, belajarlah dalam hidup, dan hiduplah untuk belajar. Learn to live, and life to learn. Thank you.